petani kotor, dekil, bau, gitu. Iya. Buangnya kecil, dapatnya. Jangan sampai punya pikiran itu. Iya. Ciomas itu terkenal dengan berasnya ya. Beras Ciomas gitu. Beras Ciomas. Kalau mungkin Iya. pasar sekarang gitu kan. Iya. Beras Ciomas gitu kan gak kalah dengan beras Cianjur atau Cianjur gitu. Iya. Saya mengimbau pada kaum muda jangan malu kita jadi petani. Petani itu mungkin salah satu pekerjaan yang mulia. Iya. Karena hubungannya langsung dengan yang kuasa, hubungannya dengan alam. Langsung kita minta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Ngobdul dimanapun kalian berada. Kali ini kita kembali lagi dengan program Ngobdul atau Ngopi Dulu. Nanti ngopinya kita susul. Ya, kali ini kita sudah berada di satu tempat yang cukup istimewa kembali, yaitu di kantor desa. Tepatnya di Desa Ciomas, saya. Desa Ciomas, Kecamatan Padaricang, Kabupaten Serang, Banten. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Sekretaris Desa atau Bapak Sekdes, Pak Mulyadi, Pak ya. Betul. Nanti kita akan berbincang-bincang seputar program yang memang ada di Desa Ciomas sendiri. Nah, salah satu nanti yang mungkin akan kita bahas, kemarin kita sudah sedikit berdiskusi mengenai program Ketapang itu, Pak, atau ketahanan pangan. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita mungkin memperkenalkan dulu narasumber kita yang memang ada di hadapan kita. Pak Mul, silahkan mungkin berkenalan dulu ke kawan-kawan Ngobdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mulyadi, jabatan Sekretaris Desa Ciomas. Alhamdulillah dari 2018. Dari 2018 baru satu periode. Iya. Alhamdulillah membantu membangun masyarakat. Iya. Tadi kawan-kawan, Pak Mulyadi ini Sekretaris Desa dari tahun 2018 ternyata kawan-kawan. Artinya kalau melihat 2018 sampai ke 2014, 2024 berarti kurang lebih sudah 6 tahun nih. Dan memang sudah berjalan dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Pak Mul, ngomong-ngomong tentang Desa Ciomas sendiri. Ya. Kita sebelum membahas kepada program. Kalau Desa Ciomas sendiri ini terkenalnya dengan potensi desanya apa sih, Pak Mul? Desa Ciomas itu penghasilan utamanya pertanian. Pertanian. Iya, pertanian. Penghasil gabah. Gabah, Pak ya? Gabah. Berarti masih banyak persawahan di sekitar sini? Alhamdulillah masih banyak. Dari kalau dipresentasikan untuk penghasilan utama itu masih 60% pertanian, 30% perdagangan, 10% mungkin pegawai ya. Dari guru dan ASN atau pekerja pabrik atau pekerja migran. Iya. Jadi kita. Kalau dari sisi geografis, Pak ya, Desa Ciomas ini kan sepertinya berbatasan, Pak ya, dengan Kecamatan Ciomas langsung, Pak ya. Mungkin kawan-kawan mungkin ini informasi juga. Jadi di Padaricang itu ada nama desa namanya Desa Ciomas, Pak ya. Iya. Jadi yang berbatasan langsung juga dengan Kecamatan Ciomas. Pak, kalau untuk secara data penduduk, Pak, di Desa Ciomas sendiri ini ada berapa RW RT, Pak? Kalau dari data yang ada, kira-kira? Di kami Desa Ciomas untuk RW jumlah 6 RW. 6 RW. Karena terdiri dari 6 kampung. Secara teritorial RW itu dibagi masing-masing kampung ya. Satu kampung satu RW dengan RT 31. 31.
dengan basis mungkin masyarakat yang berbeda ya, yang heterogen gitu, masing-masing dengan kegiatannya, yang bertani, pedagang, yang pegawai, pemerintah, pegawai swasta. Tapi kalau dari sisi tadi komoditas, berarti memang pertanian di sini sangat-sangat lebih utama Pak ya gitu. Nah, menyoal pertanian Pak, tadi kita juga sudah sempat singgung tuh di awal soal ketapang Pak. Boleh tuh dong Pak mungkin dijelaskan sedikit apa sih program ketapang atau ketahanan pangan ini Pak? Ketahanan pangan karena program dari pemerintah pusat ya, yang mulai tahun 2020 itu semenjak COVID, karena adanya COVID-19 2019, pemerintah melalui Kementerian Desa itu mengadakan program ketahanan pangan, yang tujuannya mungkin untuk memberikan atau membuat. Sebentar Pak, kita iklan dulu, ada kopi. Ini baru pas nih. Ya, jadi ngobrol tuh memang harus ada kopi kawan-kawan ya. Biar ngobrolnya, punten Pak, kopinya. Siap. Biar ngobrolnya lebih santai kawan-kawan ya. Ya, iklan tadi sedikit kawan-kawan. Ya, boleh Pak dilanjutkan soal ketapang tadi ya. Kembali dilanjutkan ke ketapang. Karena pemerintahan pusat mencanangkan program ketahanan pangan setelah era COVID, kita semua desa, mungkin seluruh Indonesia harus mengadakan atau mengikuti kegiatan tersebut. Karena memang tujuannya sangat bagus sekali, dengan kalimat atau bahasa ketahanan pangan itu untuk memberikan ketahanan pangan untuk masyarakat. Mungkin pangan itu jangan habis hari itu kan. Jadi pangan yang ada di stok di rumah jangan dihabiskan hari itu. Nanti mungkin untuk 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, 1 minggu, 1 bulan, bahkan kalau bisa seterusnya 1 tahun itu kita masih ada stok pangan. Nah, tadi sedikitnya gambaran kawan-kawan soal ketahanan pangan ini, bahwa program ini adalah program dari pemerintah pusat Pak ya, yang memang dialokasikan kepada seluruh desa ya Pak di Indonesia gitu, termasuk salah satunya di Desa Ciamas. Nah, kalau menyoal programnya Pak atau teknis yang memang disosialisasikan atau diberlakukan ke masyarakat itu seperti apa Pak? Kita di sini mungkin pertama-tama kita mengundang pengurus RW dulu. Diundang ke sini, Riung, bahwa ada nih program dari Kementerian Desa, Pemerintahan Pusat tentang ketahanan pangan. Kita sosialisasikan apa tuh namanya ketahanan pangan, seperti apa, dan diperuntukannya untuk siapa gitu. Itu pertama-tama. Terus setelah itu nanti kita terjun ke lapangan dengan RW, kita membentuk kelompok-kelompok. Ada kelompok pertanian, ada kelompok perkebunan, yang mungkin masih ya pertanian perkebunan, dan kelompok peternakan. Karena dari pemerintah pusat sendiri untuk ketapang itu terdiri dari dua bagian, dua item. Jadi ketahanan pangan nabati, ketahanan pangan hewani. Dan kita nih lihat ke masyarakat, mana nih yang konsen di pertanian, di nabatinya, mana yang konsen di hewaninya. Jadi kita lihat tuh, jangan nanti ada satu kelompok masyarakat yang konsen di hewani, kita berikan untuk yang ketahanan pangan nabati, bercocok tanam gitu. Kan nggak nyambung nanti. Gitu. Kita manfaatkan dengan sosialis seperti itu. Nanti timbul dari masyarakat tuh. Saya hewani aja karena mungkin keahliannya mengurus ternak gitu. Kalau saya mungkin bercocok tanam aja, mungkin dari padi atau palawija gitu. Itu aja sih. Nah, menarik kawan-kawan, ternyata memang ini akhirnya harus menjadi perhatian bersama Pak ya.
Artinya ketika ada program ini mesti disambut baik nih Betul, oleh masyarakat betul. gitu. Jangan sampai justru ini hanya menjadi seremonial kan gitu, Betul, Pak. betul, betul. Nah, kemudian setelah sosialisasi, kemudian pembentukan kelompok, itu mereka itu di apa namanya dibinanya itu langsung oleh pihak desa atau seperti apa, Pak? Supaya terus berjalan tuh si Iya, program. pihak kami dan bekerja sama dengan BPPT ya, BPPT. BPPT tingkat Kecamatan Belincang. BPPT itu UPT, salah satu UPT dari Dinas Pertanian. Oh iya. Itu iya. nanti yang membina kami desa dan membina kelompok-kelompok gitu. Jadi di situ kan ada mungkin di situ ada unit pertanian perkebunan dan ada unit untuk peternakan juga. Kita adakan penyuluhan juga. Iya. Dengan sosialisasi penyuluhan dengan tenaga-tenaga penyuluh dari Dinas Pertanian, unit UPT di Kecamatan Belincang. Iya. Nah, saat ini yang sedang berjalan atau yang sudah berjalan di kampung mana aja, Pak, yang kelompok-kelompok tersebut? Alhamdulillah sekarang masih konsen di Kampung Cipayung. Oh, Cipai. Iya, di RW 06. Di situ alhamdulillah masyarakatnya di RT 30 itu dengan peternakannya. Oh, iya. Dengan di RT 29 itu dengan pertanian perkebunannya gitu. Alhamdulillah. Oh, jadi sekarang yang proaktif itu di kampung Cipai itu, Pak ya? Iya, karena kita lihat gitu ya. Iya. Masyarakatnya masih bisa menerima program ini dengan ya responnya baik lah. Iya. Gitu. Responnya baik. Gitu. Iya. Nah, kawan-kawan tadi sudah dipaparkan sama Pak Sekdes ya bahwa program ini merupakan program yang langsung diterima tuh oleh masyarakat. Nah, sekarang di Desa Ciopas sendiri ada salah satu di Kampung Cipait itu, Pak ya. Nah, kalau proses program ini dari mulai kemudian disosialisasikan gitu Pak ya, kemudian diterima oleh masyarakat. Ada kesulitan-kesulitan tersendiri nggak sih Pak untuk kemudian masyarakat nih menerima program ini? Kan program ini banyak Pak ya, desa tuh punya program banyak gitu. Ketapang ini mungkin juga hal yang baru mungkin Pak ya gitu. Ada kendala-kendala teknis nggak sih Pak untuk kemudian masyarakat tuh bisa nyerap soal program ini gitu tuh? Alhamdulillah sih untuk masyarakat tidak ada kendala ya karena emang hariannya mereka sebagai petani dan buruh tani. Iya, artinya sudah terbiasa ya. Tani kan ada dua nih. Iya. Petani mungkin dia punya sawah dan dia melakukan pekerjaan tani. Ada yang buruh tani. Dia tidak punya sawah tapi melakukan hal pekerjaan sebagai petani. Iya. Jadi kita yang rekrut seperti itu gitu. Yang terutamanya yang buruh tani ya. Karena tadi itu program ketahanan pangan tadi itu kan buruh mungkin dia mengandalkan upah untuk itu ya dari hasil dia kerja di ladang yang di sawah kan mengandalkan untuk upahnya buruh dari situ karena waktu zaman Covid kemarin kan tidak ada aktivitas pekerjaan gitu. Tapi alhamdulillah kalau di kami Desa Ciomas untuk Covid kemarin ya masih bisa berjalan ya karena di sini kita kan arealnya perkebunan, pertanian gitu. Jauh dari pemukiman Jauh dari pemukiman alhamdulillah. Tapi tadi itu banyak yang kerja dari kota juga kan pada pulang. Iya. Kita pekerjakan tuh di situ gitu. Maksudnya kita rekrut gitu. Mereka oke, daripada kamu tidak ada kerjaan, mending di ladang ini gitu dengan program ini gitu. Ya syukur-syukur dengan kita bertanam ada keberhasilan, ada panen, alhamdulillah kita bisa menghasilkan. Kalaupun tidak, mereka kan dapat upah kerjanya. Iya. Gitu. Iya benar tuh Pak. Tadi sempat disentil soal gimana kemudian pasca panennya tuh Pak. Apakah memang ada persentase dengan desa atau kemudian nanti desa yang mendistribusikan atau mereka langsung bagi atau gimana? Untuk hasil panen kita bantu ya dari pihak desa kita bantu untuk mendistribusikannya gitu. Iya, jadi kita pihak desa melakukan hubungan dengan pedagang-pedagang di pasar gitu. Iya. Jadi
nanti hasilnya kan nanti untuk di sini ya untuk dengan kelompok-kelompok itu gitu. Jadi alhamdulillah sih karena mereka juga ya mungkin di samping mungkin hasil panen itu memadai atau tidak gitu suruh tidak, tapi hari-harinya mereka ini hari-harinya dapat upah dari pekerja itu gitu. Itu sih untuk utamanya mah. Iya. Karena apa? Karena bercocok tanam itu kan hubungannya langsung langsung dengan alam. Iya. Gitu. Kalau alam mungkin memberikan kesuburan, alhamdulillah gitu. Iya. Kalaupun tidak, ini kelompok-kelompok yang melakukan bercocok tanam ataupun dia yang mengurus ternak itu sudah ada gitu hasilnya dari program ini gitu. Karena saya lihat di kelompok ini jadi ada yang kelompok itu ada yang kerjasama mungkin nanti setelah hasil dibagi hasil, ada yang mungkin mereka itu pengennya salah di orang-orang yang ikut kerja itu saya mah upah kerja gitu. Jadi ada dua ini gitu. Ada mungkin satu kelompok ya udah hasilnya nanti kita bareng-bareng gitu. Ada yang saya mah upah kerja aja gitu. Jadi ya silahkan, yang penting. Jadi artinya kalau itu mah memang kebijakan daripada kelompok aja Pak, iya, silahkan. Iya gitu, silahkan gitu. Karena mungkin kita juga tidak tutup mata ya dengan kebutuhan harian. Iya, betul. Mereka gitu. Betul Pak. Tanam ini kan 3 bulan sampai 4 bulan. Iya. Dalam waktu itu menunggu hasil. Iya. Kebutuhan dapurnya seperti apa gitu. Ada yang seperti itu sih. Di saya gitu di sini desa Ciamis, karena alhamdulillah saya sebagai pembinanya untuk di Ketapang ini. Jadi pas berarti Pak ya. Paham gitu. Ini keinginan warga ini apa gitu. Apa upah kerja aja gitu. Apa dia atau pembagian hasil gitu. Seperti itu. Iya. Oke, kawan-kawan sebelum lanjut boleh Pak diminum dulu kopinya Pak biar iklan biar santai ya. Nah, kawan-kawan tadi kita sedikitnya sudah dapat gambaran soal program Ketapang ini ya kawan-kawan. Nah, ngomong-ngomong soal program pasti juga Pak tidak terlepas Pak ya dari bantuan anggarannya atau bantuan dananya. Nah, kalau Ketapang sendiri ini apakah memang dari dana desa langsung alokasinya atau seperti apa Pak? Iya, dari dana desa langsung. Oh, dari dana desa langsung. Kebijakan Kementerian Desa itu. Jadi program Ketapang tuh harus diwajibkan ada. Harus ada dalam itu di tahun anggaran. Dalam musrembang atau seperti apa Pak? Iya. Plot anggarannya. Plot anggarannya dari pusat. Jadi kita digelontorkan dana sekian gitu. Nanti persentasenya juga aturannya kan ada dari pusat. Sekian persen untuk pembangunan fisik, sekian persen untuk pemberdayaan, sekian persen untuk Ketapang. Itu berbeda dengan BUMDes itu Pak? Berbeda. Oh berbeda ya? Berbeda. BUMDes beda. Jadi artinya sekarang di desa itu kalau kita bicara soal pembinaan kepada masyarakat itu berarti ada dua Pak ya? Artinya pertama BUMDes, kemudian sekarang ada Ketapang gitu Pak ya? Iya. Kemudian bagaimana cara membagi itu Pak antara program BUMDes dengan Ketapang itu Pak? Kalau BUMDes itu badan usaha milik desa ya. Iya. Jadi dikelolanya oleh satu badan atau tim yang kita bentuk. Iya. Tim yang kita bentuk untuk mengelola badan usaha milik desa. Kalau desa Ciamis sendiri belum ada karena ada kebijakan di kita di Kabupaten Serang membentuk badan usaha milik desa bersama BUMDesma. Oh ada BUMDesma. Iya BUMDesma yang itu dikelola di salah satu unit usaha ya. Itu tingkat kecamatan mungkin karena dari kami 14 desa di Kabupaten Jember
membuat satu wadah untuk melakukan usaha melalui bentuknya BUMDesma itu. Itu sudah berjalan sih mulai 2023. Sekarang siapa Pak ininya koordinatornya BUMDesma itu? BUMDesma itu sekarang tuh dikelola oleh dulu mah ada tuh yang namanya lembaga UPK ya, unit perkreditan kecamatan atau gimana gitu. Ada di gitu. Itu. Ada itu. Tapi kalau Ketapang mah bukan ini ya, artinya langsung diberikan kepada masyarakat lah yang ngelola Pak ya. Iya, kalau Ketapang sendiri. Ketapang gitu. Iya. Kalau Ketapang mah karena langsung gitu ya. Iya. Langsung itu diberikan karena tujuan pemerintah itu sangat bagus untuk memberikan satu ketahanan nih, pangan masyarakat nih, pangan masyarakat nih supaya hari-harinya tuh tidak menjerit kelaparan gitu, sih kasarnya mah. Iya, jadi oke, diberikan nih gitu, diberikan nih program ini, program gitu, untuk Ketapang ya, untuk Ketapang ini. Iya. Nah berarti untuk Ketapang sendiri ini karena memang programnya sudah berjalan Pak ya, dan memang itu plot anggarnya pun tiap tahun Pak ya. Tahun ada. Nah apakah memang tiap tahun itu evaluasinya seperti apa Pak? Pasti kan ini ada yang nggak berjalan misalkan, kemudian ini ada katakanlah mungkin ada kecurangan atau seperti apa, namanya kita bicara pengelola anggaran Pak ya di bawah gitu. Nah pihak desa sendiri tiap tahun itu seperti apa Pak mengevaluasi program ini? Iya, jadi sementara ini kan mungkin tahun pertama kita untuk nabatinya tanam apa nih kelompok ini gitu. Kita evaluasi nih, kalau emang tahun ini kita tanam ini tidak menghasilkan gitu kan, itu nanti tahun keduanya kita tanam apa coba gitu, kita sosial dengan masyarakat, ngobrol gitu kan. Jadi evaluasinya lebih ke teknis Pak ya? Lebih ke teknis gitu, iya. Terus untuk hewani juga seperti itu. Apa nih mesti yang apa nih pengennya gitu. Apa hewan apa gitu yang mesti diternak di sini gitu. Jadi itu aja sih kita lihat evaluasinya. Jadi supaya ketahanan pangan ini bisa berlangsung, kelompok-kelompok atau masyarakat ini bisa menikmati gitu kan, apa aja nih ininya gitu yang masyarakat mau dan pasarannya nerima gitu. Jadi jangan pengen tanam ini pengen tanam itu, tapi ujung-ujungnya pas ada hasil tidak ada pasar yang nerima gitu. Gitu sih. Nah untuk pembentukan kelompok Pak ya, tadi kan sudah dibahas, kemudian ada kelompok segala macam. Ketika misalkan dalam musrembang atau misalkan musyawarah desa ya untuk program ini, bisa nggak Pak misalkan masyarakat nih satu RT atau satu kampung atau ada sekelompok warga pengen mengajukan gitu untuk Ketapang ini Pak? Ya, silahkan. Bisa Pak ya? Bisa. Ada kan. Itu kan di situ Ketapang itu tadi itu disinggung untuk hewani dan nabati. Ada juga Ketapang itu dialokasikan untuk unsur pendukung pertanian itu sendiri. Apa salah satunya jaringan irigasinya. Iya, jadi supaya petani ini lancar airnya, kita bangun jalan irigasinya. Infrastruktur juga. Iya, bisa di Ketapang itu. Terus untuk hasil mempercepat pengangkutan hasil panen, kita bikin JUT-nya dan usaha taninya bisa di situ. Karena di kami sendiri mulai 2021 itu tidak cuma untuk perkebunan dan pertanian dan peternakan, itu ada di untuk visi infrastrukturnya Pak ya, penunjang. Iya, untuk menunjang itu.
itu. Bahkan mungkin memungkinkan ketika misalkan pembentukan pasar rakyatnya gitu untuk penjualan ya Pak ya. Insya Allah mungkin setelah mungkin kita apa namanya sudah berjalan produksinya kan? gitu. Terusnya produksinya seperti itu. Karena saya juga terus terang ingin merubah mindset gitu, mindset pemikiran masyarakat sendiri bahwa program ini harus mesti habis dipakai gitu, itu nggak boleh. Tentunya coba kita maksimalkan mungkin ini program Ketapang ini gitu untuk berkelanjutan. Iya, takut nanti kedepannya program Ketapang ini namanya di stop oleh pemerintah pusat karena sudah bergulir mungkin beberapa tahun. Iya. Kan pasti ada evaluasi ya. Iya, betul. Evaluasi apa dari persentase mungkin dipresentasikan mungkin nanti di pemerintah pusat apa ini mandat. Iya. Apa ini di bawah ini bergulir gitu nanti. Mungkin nanti dievaluasi. Saya ingin merubah itu gitu. Jadi jangan ada program ini langsung kita turun masalah dek habis diam gitu. Jadi tidak ada panjang karena dalam 1 tahun panjang hari gitu. Kalau palawija bisa panen 3 kali itu Pak. Iya. Padi aja kan per 3 bulan ya kan Pak ya. Iya. Gitu. Ya, jadi artinya apa yang tadi disampaikan Pak Sekdes kawan-kawan bahwa jangan sampai program ini hanya seremonial Pak ya. Justru memang harus memberi dampak pada ekonomi masyarakat Pak ya. Karena perekonomian desa ini ya memang mau nggak mau ketika nggak berproduksi ini agak susah Pak ya. Malah nanti ujung-ujungnya masyarakat ya urban ke kota gitu. Kan tujuannya seperti itu sih. Supaya masyarakat ini mau gitu. Terutama kaum muda nih. Terutama kaum seperti kakak-kakak ini gitu. Jadi kaum muda ini mau gitu bercocok tanam gitu. Alhamdulillah dengan ada program ini insya Allah gitu. Insya Allah petani-petani milenial terus ada gitu. Itu tujuannya mungkin. Tujuannya seperti itu gitu. Jadi namanya bertani itu jangan sampai mindsetnya jadul terus Pak. Jadi anak-anak muda pada nggak mau tuh bertani. Jangan sampai petani kotor, dekil, bau, buangnya kecil, dapatnya. Jangan sampai punya pikiran itu. Saya pengen mencetak ini di desa Ciamas ini ada generasi selanjutnya gitu. Sebagai petani mungkin dengan ini kan dengan insya Allah ada alat-alat yang teknologi penunjang pertanian mesti nggak capek lagi gitu untuk dijadikan petani itu gitu kan. Sekarang mungkin ada hand traktor, ada mungkin mesin yang bisa buat tanam, yang bisa buat nyiram juga pakai drone sekarang. Gitu sih. Mudah-mudahan pelan-pelan ya. Generasi ke depan, generasi mungkin setelah saya, insya Allah mungkin Gen Z Pak sekarang. Gen Z nih waktunya. Ada yang mau gitu. Yang meneruskan ya. Iya. Ya kawan-kawan itu. Jadi tadi itu kata Pak Sekdes bahwa di desa ini kan salah satu sumber utamanya pertanian Pak ya, baik nabati maupun hewani tadi gitu tuh. Nih kawan-kawan muda kan juga akhirnya menjadi PR Pak ya. Bagaimana kawan-kawan muda ini juga mau ikut serta lah gitu tuh dalam perekonomian di desa ini. Pak sejauh ini ngomong-ngomong soal pertanian tadi soal ketapang gitu Pak ya. Kalau untuk di desa Ciamas sendiri Pak, apa sih Pak yang kemudian ini menonjol gitu Pak untuk masyarakat, untuk diketahui nih oleh masyarakat di luar dari sisi penghasilan Pak? Apa memang dari padinya atau seperti apa Pak? Ya kalau desa Ciamas dari pertanian itu 80% ya itu masih tani padi Pak. Iya, 20% itu palawija. Alhamdulillah Ciamas itu terkenal dengan berasnya ya.
beras siomas gitu. Beras siomas. Kalau mungkin Iya, di pasar-pasar iya, selat iya, gitu iya, kan, iya, iya. beras siomas gitu Iya, kan, nggak iya. kalah dengan beras Cianjur. Cimanuk atau Cianjur gitu. Iya, 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 iya. Jadi di sini tuh Eh, 80% masih eh, tanaman utama itu, Padi tanaman ya. utama itu padi. Iya, iya, iya. 20% baru sayur mayur palawija. Ya kawan-kawan, nggak terasa waktu sudah 30 menit aja ini. Ada obrolan sih sebenarnya masih banyak gitu ya, tapi untuk program ini mungkin kawan-kawan sudah punya gambaran tuh bahwa di desa itu ada program namanya ketahanan pangan ya, atau ketapang, di mana ini harus menjadi salah satu item lah untuk barang-barang membesarkan ekonomi di desa gitu Pak ya. Nah Pak, mungkin terakhir Pak buat kawan-kawan ngobrol mungkin dengan masyarakat desa Ciomas nih yang menonton podcast ini, boleh mungkin Pak menghimbau entah ke kaum muda atau ke masyarakat untuk ayolah bersama-sama kita bangkitkan ekonomi desa nih Pak melalui program Ketapang. Silahkan Pak. Baiklah, ada kaum muda milenial desa Ciomas khususnya, saya mengimbau pada kaum muda, jangan malu kita jadi petani. Petani itu mungkin salah satu pekerjaan yang mulia, karena hubungannya langsung dengan yang kuasa, hubungannya dengan alam. Langsung kita minta untuk kesuburan tanahnya, untuk kesuburan tanamannya. Kita jangan malu, jangan segan, jangan sungkan kita turun ke sawah. Gunakan kesempatan ini, ada program Ketapang ini, untuk kita melangkah menjadi petani milenial, mengangkat ekonomi khususnya desa Ciomas dari sektor pertanian, dari sektor peternakan. Mari kita tunjukkan desa Ciomas maju dari sektor pertanian, dari sektor perkebunan, dari sektor peternakan. Insya Allah dengan program ini kita petani-petani muda khususnya bisa eksis, bisa terbang tinggi, bisa mendunia dengan pertanian-pertanian. Saya harapkan ke petani-petani melihat kita buka pemikiran kita untuk melahirkan ide-ide baru tentang pertanian ini, karena desa Ciomas alhamdulillah diberikan tanah yang subur, menunggu kita petani-petani muda untuk menuangkan ide, melahirkan varietas-varietas tanaman-tanaman baru yang mungkin bisa dikembangkan di khususnya desa Ciomas dan di daerah lain. Demikian harapan kami dari pemerintah desa Ciomas. Nah itu kawan-kawan, tadi sudah disampaikan panjang oleh Pak Sekdes. Mudah-mudahan kawan-kawan yang menonton ini nih, kawan-kawan milenial ya, kawan-kawan Gen Z, bahwa ayolah bersama-sama kita kembangkan pertanian khususnya di desa Ciomas ini ya, karena sektor pertanian ini 80% gitu ya. Dan salah satu komoditas beras Ciomas itu udah terkenal juga Pak ya gitu ya. Nah, mungkin itu saja dari obrolan kita hari ini, dari ngopi kita hari ini kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti kita next di episode selanjutnya untuk ngomongin yang lain nih. Karena tadi di belakang Pak Sekdes sempat ngomong ada di lagi punya tanaman cabai. Jadi nanti kita di Sawung tuh podcastnya untuk ngobrolin yang lain kan gitu. Iya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Mul, terima kasih kawan-kawan ngobrol. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan saya Ilalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.